Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, selamat datang dalam ibadah minggu di hari ini. Sebelum ibadah dimulai, pujian akan kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 12 November 2023,
pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 November 2023, pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. 2. Dalam rangka perayaan Natal Kristus yang dilakukan oleh Togama Seklasis GPM Kota Ambon tahun 2023, maka panitia akan melakukan kegiatan penggalangan dana berupa penjualan kue nastar atau tarcis perbungkus Rp50.000, dan kegiatan ini akan berlangsung pada hari Minggu 19 November 2023 bertempat di depan pintu Gereja Maranatha. Kami sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu saudara-saudari dalam kegiatan dimaksud. 3. Penerimaan kolekta Minggu 5 November 2023 pukul 9.00 WIB sebesar Rp17.955.000, syukur sebesar Rp3.903.000, persepuluhan sebesar Rp4.942.000, dan sarana fisik sebesar Rp2.097.000. Penerimaan kolekta Minggu 5 November 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.630.000, syukur sebesar Rp995.000, persepuluhan sebesar Rp995.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.021.000. Kebaktian Minggu 12 November 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Ibu Nyonya M. Watimuri W. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Majelis jemaat yang bertugas dalam majelis jemaat adalah Majelis Jemaat GPM Nazaret dan Majelis Jemaat GPM Pniel. Pembacaan Alkitab terbaca dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-21 sampai pada ayatnya yang ke-40. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Diana Letlora dan Batra Voice Ukulele. Lagu prosesi masuk para pelayan adalah nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 7. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 131. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal
19 November 2023 adalah nyanyian pelengkap kidung jemaat. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 12 November 2023. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita menghadap Tuhan jemaat. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Damai sejahtera bagi jemaat. Sang
Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
berikan kesempatan kepada Baktera Voice Ukulele untuk puji Tuhan dengan pujiannya. Selamat pagi saudara semua, Shalom. Lagu pertama yang akan Katong bawakan pada hari ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam Katong punya hidup, baik saat Katong bangun maupun Katong tidur. Kiranya lagu ini bisa membawakan berkat dan sukacita bagi Katong semua. Terima kasih. For your mercy never fails me all my days.
Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan membaca Alkitab, dan sebelum bagian Alkitab ini kita bacakan, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman adalah Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 40. Begini bunyinya. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat kota Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, yang mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada di dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Dewi Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung kesenian itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis, orang Efesus." Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak.
Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada di dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat dikemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, orang tua, anak-anak, remaja, orang muda. Sangat senang ketong bisa berjumpa dalam kebaktian pagi ini. Shalom. Pasti saudara, ketong semua ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, ya. Atau juga kita ada dalam kondisi yang sebaliknya. Tapi saudaraku, yang pasti bahwa dalam kebaktian ini ada kerinduan. Kerinduan untuk ketong berjumpa satu dengan yang lain. Ada kerinduan datang untuk mendengar pendeta yang berkhotbah. Ya, beta juga rindu Bapak Ibu loh. Sekalipun memang ketong mungkin ya tidak saling kenal satu dengan yang lain. Begitu juga orang-orang muda, kadang-kadang dalam kebaktian ini menjadi satu kerinduan. Baku dapa, subaku janji, ingatan besok ketemu sama-sama ya dengan teman, dengan pacar dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu juga, ada Bapak Ibu pun kerinduan datang for dengar lagu yang bagus, pemain, pengiring liturgis yang luar biasa. Saudaraku, tapi apakah ketong ada kerinduan for berjumpa Tuhan keseng? Apakah ketong ada kerinduan untuk mendengar firman ataukah tidak? Ini pertanyaan yang memang perjalanan apalagi nih seperti ini. Kita datang ke ibadah untuk mendengar firman. Saudaraku, mendengar firman, mengerti firman, melakukan firman itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita bertumbuh di dalam kesulitan karena sebuah kebenaran, itu luar biasa. Saudara, ini lagi tren ya, lewat media elektronik ya. Orang mulai menyingkapkan kebenaran tentang Israel, tentang Palestina. Saya terkesima dengan satu Umi ya. Umi itu sapaan perempuan bagi pengajar Al-Quran. Umi itu bilang begini, sangat viral ya minggu-minggu terakhir ini, dan itu sudah puluhan ribu netizen yang berkomentar. Umi itu bilang begini, saya akan menyingkapkan kebenaran dalam salah satu ayat Al-Quran tentang keberadaan yang sesungguhnya, keberadaan Israel dan keberadaan Palestina. Dia himbau kepada para ustadz ulama, bicarakan yang kebenaran daripada ayat Al-Quran itu. Kenapa? Sebab kebenaran itu mungkin tidak sama dengan apa yang diyakini.
Tidak sama yang dimengerti selama ini, yang didakwa selama ini. Lalu Umi itu bilang, dia pun kalimat terakhir dia bilang begini, betas yang ada pun kepentingan apa-apa, tapi kebenaran harus dibilang, sekalipun kebenaran itu pahit. Saudara, hidup dalam menjalani kebenaran firman Tuhan adalah berita Injil yang disampaikan. Saudara mendengar berita ini pada setiap saudara berkebaktian. Berita untuk hidup dalam kebenaran firman. Tetapi bertahan dan bertumbuh dalam akibat, dalam ketidaknyamanan karena sebuah kebenaran, itu iman. Iman yang percaya terhadap kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ada di mana-mana, ada dalam setiap persoalan kita pribadi, keluarga, persekutuan, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini dengan segala persoalannya. Itu yang mau beritakan dalam bacaan kita tadi, saudara. Ada 3 hal yang mau disampaikan dalam pembacaan kita. Saudara-saudara, yang pertama itu di dalam Fatsal 19 secara menyeluruh, kita tidak bisa pisahkan perikop bacaan kita tadi dengan secara menyeluruh Fatsal 19 ya. Di situ diberitakan Paulus di Efesus. Ya. Dia memberitakan Kristus dengan begitu berani. Dia mengajar di ruang kuliah tirani. Suatu universitas yang waktu itu cukup tren ya. Dia mengajar dengan begitu luar biasa dan banyak orang menerima Kristus. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi, yang punya pengaruh besar di Efesus seperti penyihir. Ya. Kemudian seperti orang yang biasanya penyihir dan juga orang yang biasanya melakukan hal-hal yang di luar kebenaran. Itu dikatakan saudara bahwa mereka menerima Kristus, mereka melepaskan semua atribut mereka. Mereka melepaskan, mereka bakar buku-buku tahyul, buku-buku yang selama itu merupakan income untuk mereka hidup. Mereka melepaskan kenyamanan mereka untuk melakukan yang benar. Dan itulah sebabnya saudara, Paulus melihat bahwa di Efesus ini tugasnya sudah selesai. Ya. Karena dengan adanya kekuatan-kekuatan pemberitaan yang luar biasa, itu kuasa firman Tuhan tersebar di seluruh wilayah Asia pada waktu itu, saudara. Itulah sebabnya saudara ketemu pembacaan di ayat 21 sampai 24. Di situ kita temui Paulus merancangkan perjalanannya. Dia mengagendakan rencana pekabaran Injilnya, mau ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya, dan juga mau ke Roma. Sebuah perjalanan PI yang bukan hura-hura, saudara. Karena itu Paulus mendoakan perjalanan ini. Tuhan, kalau boleh perjalananku ini, itu ada di Roma 15, saudara bisa lihat itu ya. Dia berdoa, Tuhan kalau boleh dalam perjalanan pemberitaanku ini ada kebaikan, ada kesuksesan, ada kedamaian. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada saat dia mau tinggalkan Efesus untuk menjalankan tugas pekabaran Injilnya, huru hara terjadi. Begitu juga kerinduannya. Tuhan, beta mau pergi di Roma untuk beta mau berjumpa dengan mereka di sana. Saudara, Tuhan jawab doanya. Tetapi saudara, ketika dia sampai di Roma, dia bukan sebagai seorang rasul yang bebas merdeka, tapi dia sebagai seorang rasul yang dipenjara. Sebagai seorang rasul yang diborgol, tetapi dia tetap memberitakan firman. Saudara, apa pesan daripada kondisi ini? Ya. Saudara, Paulus
dia mungkin bisa mempersalahkan Tuhan, kok beta berdoa seperti ini tapi jawabnya seperti ini. Beta berdoa perjalanan pemberitaan Injil ini akan baik, akan damai, akan lancar, tetapi kenapa ada huru hara? Kenapa saya harus diikat di borgor sebagai seorang tahanan? Saudara, inilah pesan iman bagi saudara dan saya. Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang menurut kita, permintaan kita, Tuhan menjawab lebih dari yang kita tidak sukai. Karena itu saudara, terkadang saudara berdoa begini, Tuhan, ya, untuk menghadapi semua persoalan, ya, Tuhan, aku berdoa minta kesabaran. Tapi saudara, Tuhan kasih orang-orang yang jengkel kita itu di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita belajar sabar. Terkadang ketum berdoa bilang begini, Tuhan, berikanlah, izinkanlah aku supaya aku tidak menjalani problem-problem yang susah. Tapi saudara, dengan problem yang ada kita belajar untuk berlatih, berimankan Kristus. Begitu juga saudara, terkadang kala ketum berdoa, Tuhan, jangan bikin beta pun tanpa bersandar pada Tuhan ini. Tuhan kuatkan aku supaya aku bisa mengerti bagaimana aku bisa bersandar, menyadari untuk bersandar dan mengandalkan Tuhan. Lalu saudara, terkadang kala Tuhan menghancurkan apa yang menjadi sandaran kita, pekerjaan kita, uang kita, bahkan keluarga kita. Bahkan Tuhan ambil istriku, maka Tuhan ambil suamiku. Terkadang saudara, ia menggoncangkan tempat-tempat sandaran kita yang sementara. Supaya apa? Supaya kita belajar bersandar kepada Tuhan. Saudaraku, Paulus dengan tangan terbogor dia tetap memberitakan Injil. Dalam keadaan baik ataukah tidak baik, itu yang menjadi pesan kita di pesan yang pertama ini, saudara. Dalam kondisi situasi sesulit apapun saudara, yang saudara tidak suka sekalipun, itu kesempatan saudara memberitakan firman. Itu saudara, kita disebut surat Kristus. Orang baca Kristus lewat ketumpung hidup. Ya. Orang kenal Kristus lewat kehadiran saudara dan saya. Itu pesan yang pertama saudara. Pesan yang kedua, pengaruh pemberitaan Injil Kristus itu tersebar di Asia dan juga khusus di Efesus. Saudara, Efesus ini salah satu kota besar juga ya di kerajaan Romawi. Ya, di situ dia pusat kebudayaan, pusat agama dan pusat bisnis, apa semua di situ. Ya. Saudara, Efesus ini punya satu agama kepercayaan bahwa menyembah Dewi Artemis. Dewi Artemis itu saudara bahasa Yunaninya itu Artemis, tetapi bahasa Latinnya itu Diana. Jadi dewa Artemis ini saudara, dia adalah bentuk perempuan yang dari atas sampai di kaki itu digambar payudara perempuan. Jadi payudara dari dia pun kepala sampai di dia pun kaki itu gambar itu payudara ya. Ini melambangkan apa saudara? Mereka menyembah Artemis ini sebagai dewa yang subur, dewa yang mendatangkan berkat, dewa yang mendatangkan keamanan dan keselamatan. Tapi ketika Injil diberitakan, semua orang beralih keyakinannya kepada Kristus, karena Kristus adalah sumber daripada kehidupan, sumber keselamatan, keamanan dan juga berkat. Ini menggoncangkan
Filipi, saudara, Efesus karena oleh seorang pengusaha besar yang namanya Demetrius, saudara. Demetrius ini merasa tergoncang, saudara, karena dia punya usaha, dia punya perusahaan sebagai arsitektur, bangun kuil-kuil dari Dewi Artemis ini, saudara. Dia juga buat souvenir-souvenir dewi-dewi itu yang kemudian mendatangkan hasil yang sangat luar biasa. Dia sangat kaya ya dengan perusahaannya itu, dan dia mempekerjakan banyak orang. Dan ketika saudara pemberitaan Injil masuk dan dia melihat begitu dahsyatnya berita Injil di Efesus itu membuat banyak orang beralih dari Artemis, dia membuat rancangan. Ya. Rancangannya yang pertama, saudara, dia membuat semacam isu. Dia membuat isu untuk dia memprovokasi, untuk dia menghasut. Isu itu adalah yang pertama, dia pakai nama dewa itu. Ya. Bahwa sekarang dewa ini sudah tidak punya harga lagi karena Kristus itu sudah karena ajaran Paulus. Ya. Dan di situ saudara termakan luapan emosional agama. Padahal saudara di latar belakang daripada Demetrius ini, dia mengamankan bisnisnya. Dia memakai kedok agama untuk mengamankan bisnisnya. Dan karena itu dia melakukan provokasi. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, cara-cara yang dilakukan Demetrius ini, saudara-saudara, adalah cara-cara manusia, cara-cara duniawi. Cara dunia yang dilakukan manusia untuk mengamankan, ya, untuk memperjuangkan kenyamanan, kemapanan, ya, untuk kepentingan diri, ya, menghasut, memprovokasi. Saudara, kalau kita belajar dari pesan Injil, surat-surat Injil, dari surat-surat tentang rasul-rasul, saudara, di situ ada hasutan-hasutan daripada orang Yahudi, daripada imam-imam, daripada orang Farisi, supaya Yesus itu dinyatakan salah. Dan saudara, ini mau dikatakan untuk kita, saudara, bahwa yang namanya penghasut, yang namanya bentuk-bentuk provokasi itu adalah pekerjaan roh jahat. Itu adalah pekerjaan setan dengan cara-caranya. Sebab orang yang menghasut karena pekerjaan setan, karena pekerjaan roh-roh yang tidak baik ini, dia sementara memusuhi kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah ajar murid-muridnya menghadapi satu masalah dengan menghasut. Saudara masih ingat ya, Petrus waktu potong telinganya salah satu petugas. Ya. Yesus yang bilang, balas. Tapi Yesus mengajarkan untuk berdialog, untuk berdiskusi, ya, untuk berinteraksi dengan baik dan benar. Sebab harus lahir di situ kedamaian, harus lahir di situ hubungan-hubungan kemanusiaan yang baik. Begitu juga Demetrius ini menjual agama untuk kepentingan bisnisnya. Dan yang saudara-saudara, kalau kita baca seterusnya dalam bacaan kita itu, main hakim sendiri secara anarkis. Dikatakan grup Demetrius ini, saudara, dia bikin demo 2 jam. Dan ketika ditanya mereka-mereka yang ikut demo, bikin apa? Beta sen tahu. Beta juga sen tahu kenapa beta ada di sini. Ikut-ikutan tanpa mengetahui ini sebuah kebenaran yang harus menjadi panduan. Dan ini menjadi catatan bagi orang Kristen, mengikuti seluruh tanggung jawab kita dalam
bermasyarakat, dalam bernegara. Lakukanlah sesuatu yang baik. Bertindaklah ketika mengetahui itu hal yang baik, itu hal yang benar, itu yang dikehendaki oleh Tuhan, dan bukan memakai kelicikan-kelicikan duniawi. Saudara, kita punya tema tema daripada pembinaan umat di minggu ini, saudara, pada kesempatan ini, yaitu tertib dan santun menyampaikan pendapat. Saudara, pesan daripada firman Tuhan ini supaya apa, saudara? Sebagai orang Kristen, dalam menghadirkan keberadaan sebagai warga negara, sekalipun undang-undang nomor 9 tahun 78 itu tentang hak untuk menyampaikan pendapat, itu diatur oleh pemerintah kita. Tetapi sebagai orang Kristen, jangan menyampaikan sesuatu di luar untuk mendatangkan kejahatan ataupun untuk mendatangkan ketidakbaikan. Dan jangan main hakim sendiri. Orang Kristen harus menjadi terang. Menjadi surat Kristus, saudara. Orang Kristen, orang melihat cahaya yang baik, dan bukan kita mematikan cahaya itu. Jangan dijadikan boneka. Ya, grup demo ini, saudara, boneka bener. Dong ikut tapi dong sen tahu, dong anarkis melakukan tindakan kekerasan, dong sen tahu, dong bikin apa, untuk apa? Kita tidak diajarkan begitu, saudara. Saudaraku, itulah sebabnya hati-hati terhadap roh Demetrius. Roh Demetrius itu, saudara, akan ada di sekitar ketong, akan dekat dengan ketong. Dalam keluarga iya, dalam gereja iya, dalam masyarakat iya. Dan roh Demetrius itu ialah simbol daripada orang-orang yang disukai orang lain pun baik. Dia merasa dia tergusur dari orang lain, punya kelebihan, dari orang lain punya keuntungan karena pekabaran Injil yang diberitakan itu. Dan roh Demetrius ini biasanya, saudara, selalu merancangkan fitnah dan juga merancangkan bentuk-bentuk perselisihan dan pertengkaran. Dia suka lihat terjadi perselisihan dan pertengkaran di kalangan keluarga, di kalangan orang bersaudara. Hati-hati terhadap roh Demetrius ini, saudara. Pesan yang ketiga, saudara, alhasil daripada pemberitaan oleh Rasul Paulus di Efesus ini, saudara, dia didemo, dia dibenci. Malah dia dikejar-kejar untuk dihukum. Tapi saudara, Tuhan tolong dia. Tuhan tolong tidak langsung Tuhan intervensi dari atas dan langsung ke dia, tidak. Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar dia. Ada di situ dia bilang Gaius, Artikus, ya, Alexander, ya, dan juga tokoh-tokoh terkemuka di Asia. Tuhan pakai orang-orang sekitar untuk menolong dia dalam menjalankan pemberitaan Injil itu. Oleh sebab itu, saudara, mari kita cari teman-teman rohani yang membangkitkan spirit kita untuk memberitakan Injil. Dan jangan ketun cari dari jauh, dari dalam keluarga. Sebagai suami istri, doa bersama, baca firman bersama, share tentang kehadiran Tuhan.
Dalam keluarga sebagai orang tua, kita bersyukur bahwa orang tua itu menasihati kita, menegur kita, dan mendoakan kita. Dalam keluarga kita, anak-anak menghormati orang tua, anak-anak mencintai orang tua. Itu pun adalah orang-orang yang Tuhan pakai membakar semangat spiritual kita, memberitakan Injil di dalam keluarga. Tapi juga saudara, Tuhan pakai orang-orang di luar keluarga. Ya, seperti Paulus ya, dia ditolong oleh tokoh-tokoh, oleh pembesar-pembesar di Asia. Jangan masuk di demo itu, nanti saya mati. Nah, kenapa dia punya hubungan dengan tokoh-tokoh ini saudara? Saudara di ayat 10 saudara, pasal 19 itu dibilang dia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Ya, untuk dia mengajar tentang Kristus, termasuk pembesar-pembesar ini. Jadi sudah ada semacam perkenalan dan juga ada simpati karena Paulus menyampaikan kebenaran itu. Saudara, menjadi catatan, apakah kehidupan kita di tempat pekerjaan kita, kita juga punya simpati orang melihat kita karena aura Roh Kudus, karena aura terang sebagai orang Kristen. Apakah itu dilihat? Atau sebaliknya gelap? Ya. Saudara, kemudian Tuhan juga menolong Paulus. Lewat di situ dibilang panitera kota. Saudara, panitera kota ini dia adalah ya mau dibilang administrasi dalam data, dalam penataan kota itu saudara, tetapi dia merupakan tokoh pendamping masyarakat yang baik. Dialah yang menenangkan massa yang demo itu. Bagaimana caranya saudara? Dia menguasai aturan, dia mengarahkan masyarakat orang demo itu kepada aturan yang baik. Dia tidak menggunakan aturan itu untuk kepentingan-kepentingannya, tapi dia menggunakan aturan dan hukum itu untuk orang lain, untuk orang banyak punya kebaikan. Ketum mesti berdoa dalam ketum masyarakat. Ketum harus punya tokoh-tokoh seperti ini. Tokoh-tokoh yang peduli dengan kedamaian, dengan kesejahteraan, dengan kehidupan orang banyak. Ya. Oleh sebab itu saudara, kalau ketum pilih pemimpin, jangan ketum lihat agama, dia dari A, dia dari agama A, dia dari agama B. Tapi ketum pilih pemimpin yang dia mahir tentang aturan, hukum, dan hukum itu, aturan itu digunakan untuk keselamatan dan kebaikan banyak orang. Dan bukan sebaliknya, pemimpinnya menggunakan aturan yang memahami hukum, yang memahami aturan-aturan untuk dibalik dia ada kepentingan-kepentingan pribadinya. Saudara, itu 3 pesan ya, yang mengkali ketum bisa merenungi. Saudara, ketum merenungi begini, beta ini sudah jadi orang Kristen 60 tahun lebih, ada 70 di sini, ada 5, pokoknya beta sudah jadi orang Kristen selama ini. Beta ini bagaimana percaya kepada Yesus? Sebab terkadang kala saudara ketum punya kepercayaan kepada Kristus sama dan Demetrius. Minta, tapi di balik itu ketum ada punya kepentingan. Tuhan, beta minta berkat. Tuhan, tolong beta supaya beta sakit. Tuhan, beta mesti sukses. Sing salah saudara.
Tetapi Tuhan kita itu adalah Alfa dan Omega, ya dan amin. Tanpa saudara minta, tanpa saudara mengucapkan sesuatu kepadanya, dia tidak pernah berubah dalam kasihnya. Dia tidak pernah berubah dalam pemeliharaannya. Dia ya dan Omega, saudara. Oleh sebab itu saudara, kalau ketong minta konsen dapat lah ketong susah paham antua. Itu Demetrius pun kalakuan. Mari saudara ketong datang beribadah kepada Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Bukan cuma sampai melakukan firman Tuhan, tetapi siap bertumbuh dalam hal-hal yang sulit. Karena kebenaran yang akan saudara nyatakan sebagai orang percaya. Amin. Saya persilakan kita semua berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat kita mengaku iman kita. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan solo dari Diana Letlora untuk puji Tuhan dengan pujiannya. Shalom, selamat hari Minggu, semoga lagu yang beta bawakan bisa menjadi berkat dan kemuliaan untuk nama Tuhan.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
memberikan kesempatan memberikan persembahan syukur. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Berlimpahlah
Jemaat, mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih-Mu. Kami boleh ada di rumah-Mu yang suci dan kudus ini untuk berkebaktian. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di hadapan-Mu telah terkumpul seluruh persembahan-persembahan syukur yang jemaat bawa di pagi di hari Dominggu ini. Biarlah Tuhan terima dan sucikanlah akan seluruh persembahan-persembahan syukur ini. Guna kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ini kami punya doa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Sekali lagi Bahtera Voice Ukulele, dipersilakan puji Tuhan dengan pujiannya. Oh
Ya, terima kasih Baktra Voice Ukulele, nyong-nyong dan nona-nona yang cantik dan ganteng, dan juga kepada Ade Diana Letlora. Terima kasih juga untuk berita firman-Nya melalui lagu tadi. Saudara, mari kita dalam doa bersama. Ya Allah, Tuhan kami, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja yang telah menuntun, memelihara, menyertai kami anak-anak milik kepunyaan-Mu, persekutuan, gereja-Mu di Gereja Protestan Maluku, di Klasis Kota Ambon, dan di jemaat-jemaat di mana kami ada. Tubuh Kristus menjadi satu kesaksian bahwa dimanapun kami berada, Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan tetap berkarya pada setiap karya dan kerja kami, secara pribadi, rumah tangga, dan persekutuan ini. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan indah di kebaktian pagi ini. Tuhan mengenal kami semua secara pribadi masing-masing. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi harapan kami. Tapi kami tahu kami membawa pengharapan dan kerinduan kami kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih dan pemeliharaannya, cinta keselamatannya. Sehingga apapun realita hidup ini, tolong kami Tuhan, supaya kami tetap menyembah Tuhan. Kami tetap memuji Tuhan lewat kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pergumulan anak-anak kami pada bangku-bangku pendidikan mereka. Pergumulan anak-anak kami yang sementara bersaing dalam tes-tes CPNS, P3K, dan juga pergumulan anak-anak kami yang sementara menekuni pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha, sehingga mereka dapat menjadikan itu sebagai kesempatan untuk mereka melayani Tuhan. Ya Bapa, kasihanilah semua anak-anak kami dengan perjuangan mereka. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menyatakan masa depan yang tidak baik, tapi selalu menjadikan anak-anak kami, generasi-generasi kami, masa depan yang mencerminkan kasih-Mu kepada dunia ini. Sebagai orang tua, kami terbatas mendampingi mereka, kami terbatas mendidik mereka. Tetapi Tuhan cukupkan dan Tuhan lengkapi apa yang telah kami berikan bagi anak-anak kami. Tugas-tugas, nilai-nilai hidup, pendampingan, nasihat-nasihat yang kami berikan. Tanamkanlah itu oleh kuasa Roh Kudus pada loh hati anak-anak kami. Supaya mereka boleh bertumbuh mengasihi Tuhan. Karena nilai-nilai hidup takut akan Tuhan. Allah Tuhan kami, Tubuh Kristus pada Klasis Kota Ambon, kami berdoa bagi 21 jemaat dengan seluruh perangkat pelayannya dan umatnya. Kami berdoa juga bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami berdoa, pakailah mereka Tuhan untuk menjadi sarana kesaksian-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Seluruh akta pengabdian dan pengutusan mereka menghadirkan sukacita dan kasih bagi banyak orang. Secara khusus bagi umat yang dipercayakan untuk mereka gembalakan sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan. Bersama kekasih kami Ketua Klasis Bapak Nick Lutur Malesi. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai perjalanan hidupnya
dalam tanggung jawab untuk melayani gerejamu, Gereja Protestan Maluku, umat yang disentuh, umat yang diperjuangkan. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pendeta Gereja Protestan Maluku, dia sudah boleh memasuki masa purna baktinya. Tetapi Tuhan masih percayakan dia untuk menyelesaikan sisa tanggung jawabnya sebagai Ketua Klasis Kota Ambon dengan kondisi kesehatan yang ada padanya. Ya Tuhan, kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu mencukupkan seluruh keterbatasan fisik yang dialami. Lihat iman dan pengharapannya kepadamu. Tubuhnya, fisiknya berkurang-kurang, tapi Kristus bertambah-tambah. Dalam iman dan pengharapannya, kasihanilah kekasih kami Bapak Pendeta Nick Luther Maladesi. Pendampingan istri, anak-anak, berikanlah kesabaran, berikanlah kesehatan, berikanlah semangat untuk melayani, untuk mendampingi, untuk menopang dan mendukungnya. Bapa Sorgawi, kami berdoa dan mengucap syukur bersama Gereja Protestan Maluku yang sudah boleh oleh hamba-hamba-Mu menyelesaikan sidang majelis pekerja lengkap yang ke-44 di Kisar. Tuhan Yesus, apa yang telah disepakati adalah suatu komitmen di hadapan Tuhan. Suatu natsar di mata Tuhan. Pernyataan di mata Tuhan. Tolonglah realisasi seluruh keputusan itu menjadi sesuatu yang dipimpin oleh Tuhan. Menjadi sesuatu yang karena Tuhan seluruh umat ini dapat mengalami kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu melengkapi majelis pekerja harian sinode, seluruh pemimpin di 33 klasis dan di seluruh jemaat se-GPM di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan, Kepala Gereja Protestan Maluku, pakailah gereja-Mu untuk menjadi terang, menjadi lilin cahaya di bumi Maluku, bangsa dan negara kami, khusus dalam mempersiapkan warganya memasuki tahun 2024 pada pemilihan presiden, pemilihan legislatif dari pusat sampai ke daerah-daerah. Ya Allah Tuhan kami mohon hikmat juga bagi para pemimpin kami di negara ini. Persiapan-persiapan untuk menjalani tanggung jawab, mengakhiri tahun ini ataupun juga tahun kerja yang akan datang. Tuhan berkati apalah kiranya yang sudah mereka kerjakan. Itu menjadi berkat bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Jauhkanlah ya Tuhan segala hal-hal yang dapat memecah belah bangsa ini. Berkatilah calon-calon yang akan dipilih sebagai presiden yang sudah ditetapkan dengan segala penataan-penataan yang sementara berlangsung. Pada waktunya melalui bangsa ini, melalui hati masyarakat bangsa ini, Tuhan akan memilih yang terbaik untuk memimpin bangsa dan negara kami. Seluruh legislatif yang mempersiapkan diri untuk menyerahkan kehadirannya, melayani bangsa dan negara ini sebagai wakil rakyat. Lewat proses persiapan-persiapan pemilihan. Lewat seluruh mekanisme yang akan mereka laksanakan sebagai kewajiban mereka. Hikmatilah mereka Tuhan, supaya dengan kuasa dari Tuhan mereka dapat menjalaninya sebagai orang-orang yang Tuhan akan pakai pada waktunya, sebagaimana melalui pemilihan yang akan berlangsung nanti. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi dunia ini dengan segala persoalannya, secara khusus perang antar bangsa
di Timur Tengah, Israel, Palestina, dan juga Hamas dan semua organisasi-organisasi dunia yang mungkin saja akan terlibat dalam perang. Tuhan, Alfa dan Omega, Sang Pencipta, awal akhir dunia ciptaanmu alam semesta ini. Cinta kasih Tuhan awal dan akhir tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah menghendaki peperangan, Tuhan tidak pernah menghendaki pembantaian, pembunuhan. Karena itu ya Bapa, tampunglah tangisan-tangisan para korban. Tampunglah air mata mereka menjadi kirbat kudus untuk keselamatan daripada Tuhan. Ada kekuatan, ada kesemangat, ada sukacita untuk tetap menjalani hidup ini. Kuasamu mengendalikan para pemimpin bangsa yang bertikai. Kuasamu mengendalikan seluruh tujuan-tujuan ataupun kesepakatan-kesepakatan yang tidak sesuai dengan kehidupan dan keamanan bangsa. Untuk terus dilancarkan bagi terjadinya konflik-konflik yang mematikan. Tuhan Allah, apakah itu pribadi, apakah itu grup, apakah itu lembaga, tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Kasihanilah dunia ini, ciptaanmu yang indah, seluruh umat manusia, untuk menghadirkan cinta kasih-Mu di dunia ini. Bapa, kami mohon ampun atas dosa dan salah kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan doa yang telah diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kita semua berdiri. Saudara-saudaraku, pergilah dan jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab. Saudara-saudaraku, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kebaktian selesai. Selamat beraktivitas di usbu yang baru. Tuhan berkati. Shalom.